Halo semuanya, bayangin sebentar deh suasana malam hari raya. Udara yang sejuk, rasa senang yang meluap-luap, dan pastinya gema suara takbir yang bersaut-sautan dari segala penjuru. Bikin merinding, campur adem ya kan? Itu tuh pemandangan dan suara yang udah akrab banget buat kita. Sebuah tradisi yang benar-benar ngidupin suasana. Tapi, gimana kalau aku kasih tahu di balik kumandang yang kelihatannya seragam itu, sebenarnya ada sebuah struktur luar biasa yang mungkin selama ini sering kita lewatkan? Pernah kepikiran nggak sih kalau praktik takbir yang super familiar ini nyatanya terbagi jadi dua kategori yang benar-benar beda, yaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. Ya, praktiknya sama, tapi aturan, waktu, sampai maknanya itu beda jauh loh. Paham soal ini nggak cuma nambah wawasan kita aja, tapi dijamin bakal bikin ibadah kita terasa jauh lebih bermakna. Oke, yuk langsung aja kita bedah. Di pembahasan kali ini kita bakal ngelewatin 4 hal. Pertama, mengenal 2 jenis takbirnya. Kedua, makna bahasa dan istilahnya. Ketiga, waktu dan tempat pelaksanaannya. Dan terakhir, hukum serta ketentuan khususnya. Masuk ke bagian pertama nih, konsep dasarnya. Sebelum kita ngomongin bedanya apa, kita harus tahu dulu esensi dari takbir itu sendiri. Mari kita lihat akar bahasanya. Kata takbir itu asalnya dari bahasa Arab, kabara yukabiru takbiran. Makna dasarnya tuh kuat dan indah banget, yaitu mengagungkan atau membesarkan Allah SWT. Jadi apapun jenisnya nanti, tujuan utamanya ya cuma satu, sebagai bentuk pengagungan kita. Nah, simak terus ya prinsip dasar ini di pikiran kita sambil lanjut ke pembagian jenisnya. Lanjut ke bagian kedua, makna bahasa dan istilah. Sekarang kita bakal gali lebih dalam nih soal asal-usul kedua kategori ini. Yang pertama ada mursal. Secara bahasa, kata mursal ini asalnya dari arsala yursilu mursalan, yang artinya dilepaskan, bebas, atau nggak terikat. Aku suka banget pakai analogi burung di sini. Bayangin aja seekor burung yang bisa terbang kemana aja, kapan aja, literally nggak ada tali yang nahan. Nah, kayak gitulah sifat dari tahir mursal ini. Benar-benar bebas, nggak terikat. Nah, kebalikannya banget nih. Kategori kedua adalah muqayyad. Berasal dari kata qayyada yuqayyidu muqayyadan, yang secara harfiah artinya diikat, dibatasi, atau dikaitkan sama sesuatu. Kalau mursal tadi burung yang terbang bebas, muqayyad ini ibarat jangkar kapal. Dia tertambat, terikat kuat di satu titik tertentu, dan nggak bisa lepas dari situ. Jadi, poin krusialnya gini. Kalau kita jejerin dua terminologi ini, kelihatan banget bedanya. Takbir mursal itu pengagungan yang bebas banget, nggak keikat sama pelaksanaan ibadah atau waktu tertentu. Sementara takbir muqayyad, dia itu pengagungan yang terikat dan dibatasi. Terikat sama apa? Sama ibadah sholat. Jadi takbir muqayyad ini harus ngikutin atau dilakuin persis setelah kita selesai sholat. Beda fungsi yang kentara banget kan? Masuk ke bagian ketiga, waktu dan tempat pelaksanaannya. Disinilah teori yang tadi kita bahas benar-benar dipraktekkan. Kita mulai dari ngelihat jadwal ketatnya takbir muqayyad dulu ya, karena sifatnya yang kayak jangkar tadi, dia punya jendela waktu yang super spesifik selama bulan Zulhijjah. Dimulai tepat sejak subuh di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, terus berlanjut ngelewatin Idul Adha di tanggal 10, dan baru benar-benar berakhir setelah sholat asar pada hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Benar-benar sebuah garis waktu yang disiplin banget. Sekarang, coba deh bandingin jendela waktu yang ketat tadi sama takbir mursal. Takbir mursal itu rentang waktunya jauh lebih singkat, dan fokusnya ya di momen malam perayaan aja. Dimulai sejak matahari terbenam pas malam takbiran, dan langsung kelar begitu imam mulai ngucapin takbiratul ihram buat sholat id di pagi harinya. Ibaratnya ini jendela kebebasan dari petang sampai fajar aja. Dan karena sifatnya yang super bebas tadi, perhatiin deh betapa luasnya lokasi buat ngumandangin takbir mursal. Bebas di mana aja. Maksudnya, kalau kalian lagi jalan kaki ke pasar, atau lagi santai-santai rebahan di rumah, yaitu mursal. Selama masih di jendela waktunya, kita emang dianjurin buat bertakbir dimanapun kita lagi beraktivitas. Nah, ini dengan brilian ngingetin kita lagi sama sifat dasar dari takbir muqayyad. Beda banget kan sama mursal yang bisa di mana-mana? Muqayyad ini dibaca spesifik cuma sesudah salam sholat. Mau itu sholat fardu yang kalian lakuin berjamaah atau sendirian, sampai setelah sholat sunnah pun bisa. Syarat utamanya, pembacaannya harus dilakuin persis setelah sholat, sebelum kalian mulai zikir rutin harian. Intinya, dia benar-benar berlabuh pada ibadah sholat. Oke, kita sampai di bagian keempat, hukum dan ketentuan khusus. Yuk kita lihat aturan fundamentalnya di perayaan hari besar kita. Ada satu pembeda utama yang krusial banget nih. Takbir mursal itu sifatnya universal, berlaku di kedua hari raya agung kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi, takbir muqayyad punya aturannya sendiri. Dia ini sama sekali nggak dilakuin pas Idul Fitri loh.
Takbir muqayyad itu eksklusif, cuma buat Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelahnya. Ini poin penting banget buat diingat ya. Menariknya lagi, keduanya punya fungsi spesifik yang unik. Takbir mursal itu ibarat syiar utamanya, kunci buat ngehidupin dan nyemarakin malam takbiran yang sering kita dengar itu. Di sisi lain, kumandang takbir muqayyad ini punya status prioritas yang beda. Menurut aturan, takbir ini justru lebih diutamakan buat umat muslim yang kebetulan saat itu lagi nggak ibadah haji. Biar gampang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini. Sebagai ringkasan cepatnya nih, takbir mursal sifatnya bebas, fokus di malam hari raya dan berlaku buat Idul Fitri sama Idul Adha. Sementara takbir muqayyad sifatnya keikat sama sholat, punya jendela waktu yang panjang di bulan Zulhijjah, dan eksklusif cuma buat Idul Adha sama hari-hari tasyrik aja. Kelihatan banget kan strukturnya? Jadi setelah ngebongkar perbedaan yang luar biasa ini, pertanyaan buat kita semua adalah, gimana nih kalian bakal nerapin pemahaman baru ini di hari raya besok? Menyadari kalau takbir yang kita kumandangkan, itu ternyata punya kategori, waktu sampai makna filosofisnya sendiri. Pasti bakal bikin ibadah kita terasa jauh lebih hidup dan terarah kan? Teruslah belajar, terus direnungkan, dan makasih banget ya udah gabung di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di topik seru berikutnya.